Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya, Alvin Maulana Al-Haffi, dari Prodi S1 Pendidikan Matematika, di Universitas Muhammadiyah Semarang, dengan NIM 15142520017. Di sini saya akan menerangkan materi konsep dasar Gala 2. Konsep, perhitungan, dan kesimpulan Gala tipe 2. Definisi. Gala tipe 2 terjadi ketika hasil uji statistik tidak signifikan, yang menyebabkan peneliti gagal menolak hipotesis 0, H0. Padahal, di dunia nyata, hipotesis 0, H0, seharusnya ditolak karena hipotesis alternatif, H1, benar. Analogi, negatif palsu Galat ini dianalogikan seperti detektor bom yang tidak berbunyi saat ada bom, disebut juga negatif palsu. Analogi lain adalah dokter yang menyatakan pasien sehat padahal pasien sakit. Simbol, Gala tipe 2 dilambangkan dengan huruf Yunani beta. Beta, hubungan dengan daya statistik, power. Daya statistik, power, adalah probabilitas untuk menolak hipotesis 0, H0, yang salah dengan benar. Daya statistik dihitung sebagai 1 dikurangi beta, 1 beta. Peningkatan daya statistik berarti terjadi penurunan beta. Di sini kita langsung aja masuk ke contoh soal. Nomor 1, suatu sampel random 400 pemilih di suatu kota ditanya apakah mereka mendukung kenaikan 4% tarif listrik untuk penerangan jalan yang amat diperlukan. Bila lebih dari 220 tapi kurang dari 260 pemilih yang mendukung kenaikan tarif maka disimpulkan bahwa 60% pemilih mendukung. Berapa probabilitas melakukan Gala 2 dalam prosedur pengujian ini bila sesungguhnya hanya 48% dari pemilih yang mendukung kenaikan tarif listrik? Perumusan masalah. Ukuran sampel, N 400 pemilih. Hipotesis 0, H0, P0, 0,60. Daerah penerimaan, H0, 220x 260. Hipotesis alternatif, H sub A, proporsi sesungguhnya adalah P sub A, 0,48. Karena Gala tipe 2 dihitung berdasarkan asumsi bahwa H sub A benar. Gala tipe 2 adalah probabilitas gagal menolak H0 ketika H sub A sesungguhnya benar. Beta, sama dengan P, dalam kurung gagal menolak H0 mid P, sama dengan P sub A. Beta, sama dengan P, dalam kurung 220 kurang dari X kurang dari 260 mid P, sama dengan 0,48. Pendekatan normal. Karena N besar, dalam kurung N sama dengan 400, kita dapat menggunakan pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial. Kita perlu menghitung nilai rata-rata disimbolkan mu, dan simpangan baku disimbolkan sigma, berdasarkan proporsi alternatif P sub A sama dengan 0,48. Rata-rata. Mu, N dikali, P sub A, sama dengan 400 dikali 0,48 sama dengan 192. Simpangan baku. Sigma, sama dengan akar dalam kurung, N, dikali, P sub A dikali dalam kurung 1 dikurang, P sub A, sama dengan akar dalam kurung 400 dikali 0,48 dikali 0,25. Sigma, sama dengan akar 99,84 kira-kira sama dengan 9,992. Gambar ini menunjukkan perbandingan dua skenario yang digunakan dalam pengujian hipotesis untuk menghitung Gala tipe 2. Kita melihat ada dua buah kurva lonceng, distribusi normal, yang saling tumpang tindih. Kurva kanan, warna biru kehijauan ini adalah distribusi yang diasumsikan benar oleh hipotesis 0. Kurva ini berpusat di rata-rata 0, mu sub 0, yang menunjukkan 240 orang pendukung, sesuai dengan proporsi yang dihipotesiskan. Kurva kiri, warna kehijauan coklat ini adalah distribusi yang diasumsikan sesungguhnya benar oleh hipotesis alternatif. Kurva ini berpusat di rata-rata alternatif, mu sub A, yang menunjukkan 192 orang pendukung, sesuai dengan proporsi sesungguhnya. Di bagian bawah kurva, ada rentang yang dilabeli daerah penerimaan H0. Rentang ini membentang dari nilai 220,5 hingga 259,5 pada sumbu horizontal, jumlah pemilih pendukung, X. Daerah ini adalah kriteria keputusan kita. Jika hasil survei sampel kita jatuh di rentang ini, kita akan menerima bahwa hipotesis 0 benar. Area Gala tipe 2, beta, Gala tipe 2, beta, adalah area berwarna merah yang sangat kecil. Area ini terletak di bawah kurva alternatif, H_A, yang berpusat di 192, di dalam daerah penerimaan H0 yaitu di antara 220,5 dan 259,5. Penafsiran. Luas area merah ini,
Beta adalah peluang kita membuat kesalahan. Kesalahan itu adalah gagal menolak kesimpulan bahwa pendukung ada 60%, padahal kenyataannya pendukung hanya 48%. Karena area merah ini sangat kecil, mendekati 0,0022, ini menunjukkan bahwa peluang kita melakukan gala tipe 2 dalam skenario ini juga sangat kecil. Selanjutnya koreksi kontinuitas dan perhitungan nilai Z. Karena kita menggunakan pendekatan normal untuk variabel diskrit, kita menerapkan koreksi kontinuitas pada batas-batas daerah penerimaan 220 kurang dari X kurang dari 260. Pertama, ditetapkan dua nilai batas. Batas bawah, dilambangkan sebagai X1, adalah 220,5. Batas atas, dilambangkan sebagai X2, adalah 259,5. Selanjutnya, kita menghitung nilai Z untuk batas-batas tersebut menggunakan rumus standar, yaitu, nilai Z sama dengan X dikurangi mu, rata-rata populasi, lalu hasilnya dibagi dengan sigma, simpangan baku populasi. Dilakukan perhitungan nilai Z1, untuk batas X1 yang nilainya adalah 220,5. Rumus diaplikasikan dengan mengurangi X1 dengan rata-rata 192, lalu hasilnya 28,5 dibagi dengan simpangan baku 9,992. Hasilnya adalah nilai Z1 yang mendekati 2,852. Dilakukan perhitungan nilai Z2, untuk batas X2 yang nilainya adalah 259,5. Rumus diaplikasikan dengan mengurangi X2 dengan rata-rata 192, lalu hasilnya 67,5 dibagi dengan simpangan baku 9,992. Hasilnya adalah nilai Z2 yang mendekati 6,755. Perhitungan probabilitas gala tipe 2, definisi awal probabilitas gala tipe 2 pada awalnya didefinisikan sebagai probabilitas variabel acak X berada di antara 220,5 dan 259,5, asalkan parameter rata-rata populasi bernilai 0,48. Probabilitas ini kemudian disetarakan dengan probabilitas nilai Z berada di antara 2,852 dan 6,755. Untuk mencari probabilitas di antara dua nilai Z, Z1 dan Z2, perhitungan diuraikan menjadi selisih dua probabilitas kumulatif. Beta sama dengan probabilitas Z lebih kecil dari 6,755 dikurangi probabilitas Z lebih kecil dari 2,852. Selanjutnya, dicari nilai-nilai probabilitas kumulatif, P kecil, dari tabel Z. Probabilitas Z lebih kecil dari 6,755 sangat dekat dengan 1,0000. Ini berarti hampir 100% dari seluruh area kurva distribusi normal berada di bawah nilai Z tersebut. Probabilitas Z lebih kecil dari 2,852 adalah sekitar 0,99778. Akhirnya, nilai beta dihitung dengan mengurangkan kedua nilai probabilitas kumulatif tersebut. Beta, kira-kira sama dengan 1,0000 dikurangi 0,99778. Hasil akhirnya, nilai beta, kira-kira, sama dengan 0,0022. Nilai beta, sebesar 0,0022 ini menunjukkan bahwa probabilitas untuk melakukan gala tipe 2, yaitu, gagal menolak hipotesis 0 padahal hipotesis alternatif benar, dengan rata-rata populasi sebesar 0,48, adalah sangat kecil. Berarti, bahwa peluang atau risiko untuk membuat keputusan yang salah, yaitu gagal menolak hipotesis 0 padahal kondisi yang benar, hipotesis alternatif, adalah bahwa hanya 48% pemilih yang mendukung kenaikan tarif listrik, hanyalah sebesar 0,22%, yang merupakan risiko yang sangat kecil. Oke, sekarang contoh yang kedua, suatu sampel acak berukuran N, sama dengan 64 mengenai rata-rata berat badan mahasiswa, diketahui hipotesis 0 adalah rata-rata berat badan dilambangkan mu, adalah sama dengan 68 kg, dan hipotesis alternatif adalah rata-rata berat badan, mu, adalah tidak sama dengan 68 kg. Simpangan baku untuk kasus ini diketahui, dilambangkan sigma, sama dengan 3,6. Tentukan peluang gala tipe 2, dilambangkan beta, jika rata-rata sampel kritis bawah, X bar 1, sama dengan 67, dan rata-rata sampel kritis atas, X bar 2, sama dengan 69, serta rata-rata alternatif, mu alternatif, sama dengan 70 adalah benar. Pertama, hitung nilai Z yang berkorespondensi dengan mu alternatif, 70, Z1, sama dengan 67 dikurangi 70, dibagi dengan 3,6 dibagi akar 64, hasilnya adalah negatif 6,67. Z2, sama dengan 69 dikurangi 70, dibagi dengan 3,6 dibagi akar 64, hasilnya adalah negatif 2,22. Oleh karena itu,
Z berdistribusi normal standar, maka beta sama dengan peluang Z kurang dari atau sama dengan negatif 2,22, dikurangi peluang Z kurang dari atau sama dengan negatif 6,67. Beta sama dengan 0,0132 dikurangi 0. Hasil akhir, beta, adalah 0,0132. Contoh yang ketiga, dari soal sebelumnya, jika ruang sampel diubah menjadi N sama dengan 100 maka hitunglah kembali nilai beta. Nilai Z yang berkorespondensi dengan mu adalah Z1 sama dengan dalam kurung 67 kurang 70 dibagi 3,6 per akar 100 sama dengan negatif 8,33. Z2 sama dengan dalam kurung 68 kurang 70 dibagi 3,6 per akar 100 sama dengan negatif 5,56. Kemudian hitung beta. Beta sama dengan P dalam kurung negatif 8,33 kurang dari atau sama dengan Z, kurang dari atau sama dengan negatif 5,56. Oleh karena itu, Z berdistribusi normal standar, maka beta sama dengan P, dalam kurung, Z, kurang dari atau sama dengan negatif 5,56, dikurang P, dalam kurung, Z, kurang dari atau sama dengan negatif 8,33. Beta, sama dengan 0, dikurang 0, sama dengan 0. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya terangkan. Jika ada yang salah atau yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah mau menonton video ini.